Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran arus modal asing dan utang luar negeri. Akan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Yang pertama di sini melanjutkan soal pembahasan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional yang mana di situ ada transaksi jual beli antara baik itu barang ataupun jasa dan itu akan mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya di sini ada neraca pembayaran, kemudian nantinya ada arus modal asing dan juga ada utang luar negeri. Nah, yang pertama tentang neraca pembayaran. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran? Jadi neraca pembayaran di sini adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga negara dengan negara lain. Atau kita juga sebut sebagai balance of payment neraca pembayaran internasional ini. Jadi dilakukan secara sistemik atas seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang tadi ada bisa salah satunya perdagangan barang ataupun jasa, kemudian misalkan ada transfer keuangan antar negara, kemudian kegiatan moneter antar negara seperti pemberian bantuan, pemberian juga, ada remitansi dan lain sebagainya itu sebenarnya eh, secara sistem itu akan dicatat di dalam neraca pembayaran dan biasanya pencatatannya dalam satu periode tertentu atau dalam satu tahun. Nah, di sini di dalam neraca pembayaran itu terbagi atas neraca transaksi berjalan atau kita sebut sebagai current account. Ini biasanya ada neraca perdagangan terdiri, ada neraca jasa sendiri, kemudian ada neraca lalu lintas modal dan finansial sampai berbagai jenis item-item finansial yang ada, yang mana berbagai jenis transaksi finansial yang dilakukan oleh antar negara, misalkan Indonesia dengan negara A, dengan negara B, dan seterusnya, itu semuanya harus tercatat, akan tercatat di dalam sistem neraca pembayaran. Mengapa diperlukan pembuatan neraca pembayaran bagi suatu negara? Yang pertama, dengan adanya pencatatan pada neraca pembayaran, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan perekonomian suatu negara dalam hubungan internasionalnya dengan negara lain. Karena seperti kita lihat kemarin, suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus berinteraksi atau bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu muncullah hubungan internasional antar negara dan bisa jadi satu negara itu berinteraksi dalam hubungan antar negara itu pasti pada banyak negara, tidak hanya dengan satu negara. Waktu itu perlu dicatatkan di dalam suatu neraca pembayaran. Kemudian dengan adanya neraca pembayaran, kita juga bisa mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Karena kita bisa lihat dari transaksi perdagangan misalkan yang dilakukan antar negara, kita bisa lihat negara A misalkan memiliki sumber daya apa saja, negara B memiliki sumber daya apa saja, dan sebagai suatu negara ketika dia membutuhkan satu barang tertentu atau jasa tertentu, dia bisa melihat dari neraca pembayaran yang dimiliki oleh negara tersebut. Kemudian juga untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam suatu transaksi ekonomi internasional. Mengapa menggunakan anggaran devisa? Menggunakan devisa karena ada perbedaan mata uang antar negara ketika melakukan transaksi perdagangan. Maka ketika misalkan Indonesia selalu sudah terjadi transaksi perdagangan dengan negara lain, kemudian harus melakukan suatu pembayaran menggunakan suatu mata uang tertentu. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya dari neraca
pembayaran. Kemudian juga untuk mengetahui langkah yang harus diambil, misalkan dalam bidang transaksi ekonomi. Jika misalkan neraca pembayarannya kita terjadi defisit, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam kebijakan perekonomian. Kemudian juga untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Kemudian apa saja struktur utama di dalam neraca pembayaran? Jadi di sini ada tiga struktur utama dalam neraca pembayaran. Ada yang kita sebut sebagai transaksi berjalan atau current account. Kemudian ada transaksi modal dan finansial. Kemudian ada perubahan pada cadangan devisa atau official reserve. Yang pertama dalam transaksi berjalan atau current account itu komponennya diantaranya ada neraca barang atau goods balance yang diantaranya yang dicatatkan dalam sistem tersebut adalah seperti ekspor barang atau impor barang. Nah, itu akan terlihat misalkan akan terjadi surplus. Kita mengetahui apakah surplus atau defisit. Surplus jika misalkan nilai ekspor itu lebih besar daripada nilai impor. Sedangkan misalkan kalau ekspornya nilainya lebih sedikit daripada nilai impor, maka di situ kita bisa melihat bahwa terjadi suatu defisit di dalam neraca barang. Kemudian ada neraca jasa, di antaranya misalkan ada jasa transportasi atau pariwisata, konstruksi, asuransi, sampai logistik yang itu dilakukan antar negara, itu juga dicatatkan dalam transaksi berjalan. Kemudian ada neraca pendapatan atau primary income. Di sini misalkan ada pendapatan faktor produksi lintas negara, itu juga dicatatkan ada pendapatan yang didapatkan oleh misalkan Indonesia memiliki suatu produksi, suatu faktor produksi di negara lain. Nah, ketika faktor produksi tersebut mendapatkan pendapatan, maka itu akan dicatatkan di dalam neraca pendapatan Indonesia, karena Indonesia punya faktor produksi di negara tersebut. Kemudian ada pembayaran dividen ke perusahaan asing. Misalkan ada perusahaan asing yang dia memiliki investasi di dalam negeri, di Indonesia. Nah, ketika di situ perusahaannya sudah eh, menghitung tutup buku, misalkan menghitung eh, laporan pada tahun tersebut dan mendapatkan ada keuntungan dan ada dividen yang dibagi kepada para investor. Nah, di sana juga dicatatkan dalam neraca pendapatan. Kemudian pembayaran bunga utang luar negeri itu juga dicatatkan dalam neraca pendapatan. Kemudian ada transfer berjalan atau secondary income. Jadi tidak hanya barang ataupun jasa saja, ada juga yang tercatat misalkan remitansi dari pekerja migran. Jadi pekerja migran kasusnya di Indonesia, misalkan kita punya banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Nah, ketika mereka bekerja itu, mereka akan mendapatkan pendapatan dari dia bekerja. Itu akan tercatat sebagai remitansi kerja migran di dalam transfer berjalan. Kemudian ada bantuan hibah internasional. Misalkan Indonesia mendapatkan bantuan dari negara-negara tertentu dalam bentuk hibah. Yang misalkan peruntukannya bisa untuk pembangunan, bisa untuk pendidikan, ataupun peruntukan lainnya. Kemudian ada hadiah dan transfer personal. Yang ini antar eh, ke personal, jadi antar individu, bukan antara negara dengan negara atau pemerintah dengan pemerintah, tetapi antar personal itu juga masuk dalam transfer berjalan. Kemudian yang kedua ada transaksi modal dan finansial. Di sini ada dua jenis komponen. Ada komponen akun modal yang di sini adalah jika ada hibah modal ataupun ada penghapusan hutang dari misalkan Indonesia punya hutang dengan negara tertentu. Kemudian hutang itu sudah lunas, maka akan dilakukan penghapusan hutang. Maka itu akan tercatat juga dalam akun modal. Kemudian ada akun finansial, ini yang berkaitan misalkan dalam FDI atau foreign direct investment, portfolio investment, external loan, atau investasi lainnya. Jadi misalkan ada perusahaan asing multinasional dia mendirikan perusahaan di Indonesia, berarti dia berinvestasi secara langsung di Indonesia, maka itu dicatatkan di dalam akun finansial. Atau misalkan warga negara Indonesia dia memiliki investasi di dalam pasar modal di dalam di berbagai perusahaan di luar negeri, misalkan melalui saham, obligasi,
ataupun yang lain itu juga dicatatkan di dalam akun finansial. Kemudian yang ketiga adalah perubahan cadangan devisa atau official reserve. Jadi dalam transaksi ekspor maupun uh, impor karena menggunakan devisa, maka diperlukan adanya suatu cadangan devisa yang mana itu akan digunakan ketika kita perlu negara Indonesia misalkan kalian melakukan pembayaran ada melakukan pembayaran kepada negara lain. Maka cadangan devisa ini diperlukan misalkan terjadi perubahan kurs valuta asing yang fluktuatif di situ untuk mengantisipasi hal tersebut. Maka diperlukan adanya cadangan devisa. Maka di sini jika terjadi surplus neraca pembayaran, maka cadangan devisa akan bertambah. Sedangkan jika terjadi defisit neraca pembayaran, maka cadangan devisa akan berkurang karena kita harus membayar ke luar itu nominalnya lebih besar, misal karena untuk menutup tadi adanya defisit neraca pembayaran. Kemudian beberapa komponen dalam neraca pembayaran, di sini ada neraca perdagangan, ada neraca jasa, ada neraca hasil modal, neraca lalu lintas modal, dan juga neraca lalu lintas moneter. Jadi dalam perdagangan, jadi data yang digunakan adalah perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor pada satu periode. Kemudian neraca jasa di sini yang dicatatkan adalah transaksi jasa yang dilakukan oleh suatu negara atau yang diterima oleh negara lain dalam satu periode. Kemudian neraca hasil model misalkan adalah di sini yang dicatatkan adalah semua pembayaran dan penerimaan dividen antar negara. Kemudian berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain kepada negara tertentu. Kemudian ada bunga gaji tenaga asing yang bekerja pada negara lain. Itu dicatatkan dimasukkan dalam komponen hasil model. Kemudian ada yang kita sebut lalu lintas model. Jadi lalu lintas neraca lalu lintas model ini pencatatan pada setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Misalkan Indonesia memiliki hutang pada negara Cina, misalkan. Itu juga dicatatkan dalam neraca lalu lintas model karena punya pinjaman dari luar negeri. Atau Indonesia memberikan hutang kepada negara lain, maka itu juga masuk dalam pencatatan lalu lintas neraca lalu lintas modal. Kemudian neraca lalu lintas moneter, di sini pencatatan tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Jika ada pertambahan devisa, cadangan devisa atau penurunan pada cadangan devisa itu dicatatkan dalam neraca lalu lintas moneter. Kemudian apa saja jenis transaksi dalam neraca pembayaran? Jadi ada dua jenis, ada transaksi debit dilambangkan dengan negatif, ada transaksi kredit. Dan jadi transaksi debit ini ketika transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang dari dalam negeri ke luar negeri atau transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Jadi misalkan Indonesia melakukan suatu pembayaran ke Malaysia misalkan. Maka Indonesia ketika melakukan pembayaran ke Malaysia itu dicatatkan dalam transaksi debit. Jadi dia menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa karena dia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan pembayaran, maka cadangan devisanya akan berkurang. Maka di sini diamankan dengan negatif. Kemudian dalam transaksi kredit itu kebalikannya. Jadi menyebabkan mengalirnya arus uang dari luar negeri ke dalam negeri. Misalkan Malaysia membayarkan sesuatu atau atas transaksi perdagangan ke Indonesia. Maka transaksi itu ada transaksi masuk ke Indonesia. Itu masuk dalam pencatatan di transaksi kredit atau misalkan transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Maka dia masuk dalam transaksi yang positif karena menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Jadi misalkan kita punya cadangan devisa negara itu menggunakan kurs US dollar misalkan. Nah, Malaysia ketika membayar atas transaksi perdagangan misalkan ke Indonesia itu menggunakan US dollar, maka cadangan devisa US dollar di Indonesia itu mengalami pertambahan menjadi lebih
banyak cadangan devisanya. Kemudian tadi sempat saya sebutkan sedikit tentang jenis neraca pembayaran. Tadi ada tiga macam ya. Ada neraca pembayaran yang defisit, ada neraca pembayaran yang surplus, ada neraca pembayaran yang seimbang. Defisit di sini berarti ketika transaksi pembayaran dari luar negeri itu lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri. Jadi ketika Indonesia membayar keluar itu lebih besar dibandingkan yang diterima dari negara lain, yang diterima Indonesia dari pembayaran negara lain ke Indonesia. Maka di situ terjadi neraca pembayaran yang defisit. Sedangkan surplus kebalikannya, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi debit yang lebih kecil. Jadi misalkan Indonesia membayar ke luar negeri, jumlahnya lebih kecil dibandingkan ketika Indonesia menerima dari luar negeri. Maka di sini terjadi neraca pembayaran yang surplus. Sedangkan neraca pembayaran seimbang ini ketika transaksi debit dan juga transaksi kreditnya itu menunjukkan nominal yang sama atau seimbang, sehingga cadangan devisa itu tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Maka disebut sebagai neraca pembayaran yang seimbang. Nah, kemudian bagaimana karakteristik neraca pembayaran di Indonesia? Mungkin kalian pernah eh, melihat ya laporan APBN Indonesia biasanya dikeluarkan secara tahunan. Itu bisa kita lihat bagaimana posisi neraca pembayaran di Indonesia. Berapa besaran transaksi ekspor Indonesia, berapa besar transaksi impor di Indonesia, dan seterusnya. Jadi secara umum di sini dalam beberapa tahun terakhir, karakteristik neraca pembayaran di Indonesia dari current account atau transaksi berjalan itu cenderung defisit. Nah, mengapa cenderung defisit? Karena Indonesia masih tergantung pada impor bahan baku dan juga barang modal. Kemudian juga terjadi defisit pendapatan primer. Jadi dividen ke asing itu lebih besar dibandingkan dividen yang ada di dalam negeri. Kemudian ada juga defisit yang muncul dari adanya jasa transportasi kapal asing. Jadi penerimaan yang didapatkan dari kapal asing yang masuk ke Indonesia itu lebih eh, kecil dibandingkan Indonesia ketika harus membayar transportasi di ke luar, sehingga menyebabkan terjadinya defisit. Kemudian kalau dari sisi financial account di sini sering terjadi surplus. Nah, mengapa dalam sisi financial account itu sering terjadi surplus? Karena Indonesia cukup banyak menerima FDI atau foreign direct investment-nya pada berbagai sektor. Ada di sektor industri, ada di pertambangan, energi, digital. Kemudian ada juga banyak portofolio investasi eh, yang masuk ke Indonesia ketika imbal hasil obligasi Indonesia itu menarik. Jadi eh, dari banyaknya berbagai sektor di Indonesia, pemerintah Indonesia banyak mencari investor dari luar negeri yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, atau mereka mau mendirikan perusahaannya atau pabriknya di Indonesia. Nah, ketika itu terjadi, maka FDI akan bertambah karena semakin banyak perusahaan asing atau perusahaan multinasional yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Atau misalkan ternyata dilihat di pasar modal, misalkan obligasi di Indonesia itu menarik. Obligasi ini kan biasanya digunakan juga salah satunya untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Maka ketika imbal hasilnya menarik, persentase imbal hasilnya menarik bagi investor asing, maka banyak juga investor asing yang berinvestasi dengan melakukan pembelian obligasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah masih banyak ketergantungan pada arus modal yang jangka pendek. Jadi uh, arus modal jangka pendek itu masih eh, dari banyaknya investasi yang masuk ke dalam negeri itu masih banyak eh, yang dalam jangka pendek. Padahal di dalam jangka pendek ini risikonya mungkin lebih besar dibandingkan dia dalam jangka panjang. Ada resiko sudden reversal pada misalkan terjadi capital uh, fight. Jadi misalkan dalam jangka pendek, misalkan kontraknya di bawah 5 tahun, padahal di dalam jangka waktu 5 tahun tersebut perusahaan itu belum bisa mendapatkan keuntungan,
Nah, maka di situ bisa terjadi apa justru dananya bisa cepat keluar atau belum mendapatkan keuntungan bagi dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah cadangan devisa Indonesia itu cukup kuat. Jadi jika dilihat cadangan devisa ketika diperlukan sewaktu-waktu misalkan harus mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan pembayaran ke luar negeri itu masih cukup tersedia. Di sini disebabkan karena ada supply dari ekspor komoditas dan juga arus modal. Jadi Indonesia banyak melakukan ekspor komoditas dan itu mendatangkan pendapatan yang mencukupi untuk menjaga cadangan devisa Indonesia itu untuk bisa membayar ketika harus ada transaksi perdagangan yang dibayarkan. Kemudian yang kedua di sini ada arus modal asing atau foreign capital flow. Jadi arus modal asing di sini adalah perpindahan dana atau investasi dari luar negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi misalkan dari Indonesia ke negara lain atau dari negara lain masuk ke Indonesia. Itu kita sebut sebagai arus modal asing. Nah, arus modal asing ini bisa terjadi karena adanya investor, ada perusahaan, atau ada pemerintah asing dari negara lain yang melakukan transaksi keuangan lintas negara. Misalnya yang tujuannya tadi untuk memperoleh keuntungan misalkan dalam hal investasi atau untuk meminjamkan dana. Misalkan Indonesia perlu untuk eh, mendapatkan tambahan modal untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan manufaktur di Indonesia, kemudian mendapatkan pinjaman dari luar negeri atau untuk penanaman modal. Maka di situ ada arus modal asing yang terjadi. Di sini merupakan salah satu komponen utama tadi dalam neraca pembayaran pada bagian transaksi modal dan finansial. Nah, kalau kita melihat dalam arus modal asing, kita juga mengenal tentang PMA atau penanaman modal asing yang sudah diatur gitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Dan di situ yang dimaksud dengan penanaman modal asing di sini adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Jadi dia terjadi bukan karena adanya transaksi perdagangan, bukan adanya pertukaran barang ataupun jasa, tetapi masuk ke Indonesia tujuannya adalah untuk memberikan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing, bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, atau juga disebut sebagai bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Bisa dalam bentuk misalkan perusahaan manufaktur di Indonesia. Dia perlu untuk mengembangkan perusahaannya agar bisa misalkan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan itu dia membutuhkan suatu teknologi baru atau membutuhkan peralatan baru, mesin baru. Nah, untuk menambahkan peralatan baru, mesin baru tersebut mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan mungkin perusahaan kalau menambah dari kasnya sendiri, itu akan membebani bagi keuangan perusahaan. Maka perusahaan bisa mencari investasi dari luar negeri yang mau bekerja sama untuk pembelian peralatan bagi perusahaan atau pengembangan teknologi bagi perusahaan tersebut. Itu termasuk dalam salah satu bentuk penanaman modal asing. Jadi tidak hanya dalam bentuk valuta asing saja, tetapi bisa meliputi berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan ini di Indonesia, bisa berbentuk penemuan-penemuan dan juga keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri, tapi akan digunakan kembali di Indonesia. Nah, di sini jenis arus modal asing itu ada dua macam. Ada yang berbentuk portfolio investment, nanti ininya akan masuk pada bagian valuta asing. Jadi arus modal internasional dalam bentuk investasi aset finansial seperti saham, obligasi, ataupun dalam bentuk komersial paper. Nah, ini portfolio investment ini yang paling cepat
dalam berbagai arus modal asing, baik masuk ke Indonesia ataupun keluar dari Indonesia. Karena siapapun yang memiliki individu itu juga bisa berkontribusi dalam portfolio investment. Misalkan kalian memiliki suatu dana lebih yang tidak digunakan, misalkan hanya deposito dalam negeri ataupun investasi dalam negeri, menurut kalian imbal hasilnya kurang memuaskan, kurang besar, misalkan bisa membeli saham, obligasi ataupun commercial paper yang ditransaksikan pada pasar uang atau pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional, sehingga di situ terjadi arus modal asing. Bahkan masyarakat luar negeri, mereka juga bisa membeli berbagai saham ataupun obligasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berbentuk direct investment. Kalau tadi dalam portofolio investment itu adalah investasi pada sektor keuangan, sedangkan direct investment ini biasanya dalam investasi real, misalkan dalam bentuk pendirian perusahaan atau pembangunan pabrik, ada pembelian barang modal, pembelian tanah atau bahan baku sampai persediaan, di mana biasanya para investor yang memiliki dana tadi, dia akan terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Jadi kalau di dalam portofolio investment kita membeli saham ataupun obligasi, kemudian setelah membeli kita tidak ikut campur bagi dalam operasional perusahaan, karena kita hanya sekedar membeli portofolio keuangan dari perusahaan tersebut. Sedangkan dalam direct investment biasanya investor dia bisa turut campur masuk dalam manajemen perusahaannya sehingga bisa mengontrol bagaimana jalannya perusahaan tersebut. Ya, biasanya di sini pada direct investment itu dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Mungkin misalkan teman-teman pernah eh, melihat misalkan ada perusahaan yang tadinya dimiliki oleh eh, warga negara Indonesia yang kemudian ketika dia misalkan ingin mengembangkan usahanya, ingin meningkatkan kapasitas usahanya, dia mencari investor. Ternyata dia dapat investor dari luar negeri, misalkan untuk penambahan pembelian barang modal dan sebagainya. Kemudian investor tersebut juga turut campur, turut andil di dalam jalannya perusahaan tersebut di Indonesia. Atau misalkan dalam bentuk pembangunan pabrik. Contohnya kalau di Indonesia seperti otomotif kendaraan, misalkan ada berbagai eh, merek kendaraan, misalkan dari Jepang, yang dia perusahaannya ada di Jepang, perusahaan utamanya. Tetapi dia mendirikan pabriknya di Indonesia atau di negara lain seperti di Thailand atau di Vietnam atau di India dan seterusnya. Berarti itu masuk sebagai direct investment. Dia membangun pabrik di negara tersebut. Nah, selain membangun pabrik, dia juga ikut turut campur dalam manajemen perusahaan, dalam operasional perusahaan yang ada di dalam negara-negara tersebut. Jadi banyak bentuk investasi yang direct investment ini banyak dilakukan oleh perusahaan nasional seperti itu. Kemudian dalam faktor apa saja yang mempengaruhi arus modal asing, di antaranya di sini ada dua faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal, misalkan stabilitas ekonomi dan politik. Misalkan suatu Indonesia ekonominya stabil, kemudian sedang tidak ada konflik politik, maka bisa mendatangkan arus modal asing masuk ke Indonesia karena investor merasa aman untuk masuk atau berinvestasi ke Indonesia. Atau pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun dan di situ berarti ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari ketika dia berinvestasi di Indonesia, maka dia akan mendatangkan arus modal asing ke dalam negeri. Kemudian suku bunga domestik itu juga berpengaruh, suku bunga dalam negeri. Misalkan suku di Indonesia menggunakan BI rate sebagai standarnya. Jika suku bunga yang ditetapkan di suatu negara itu tinggi, maka akan semakin banyak menarik portofolio untuk masuk ke suatu negara. Kemudian kualitas regulasi dan kemudahan investasi itu juga sangat berpengaruh dalam banyak atau sedikitnya arus modal asing yang masuk. Jika misalkan kualitas regulasinya baik, kemudian
investor masuk itu mudah untuk memenuhi regulasi tersebut, bisa dipenuhi persyaratan-persyaratannya, maka investor akan semakin banyak yang bisa masuk ke dalam suatu negara. Nah, sebaliknya misalkan jika kualitas regulasinya kurang baik, kemudian misalkan persyaratannya dipersulit oleh suatu negara, maka akan semakin sedikit arus modal asing yang masuk ke dalam negara. Kemudian juga dilihat dari prospek sektor industri, apakah industrinya bisa berkembang atau tidak berkembang atau hanya stagnan saja atau justru mengalami kemunduran. Itu juga bisa mempengaruhi banyaknya arus modal asing yang masuk. Kemudian faktor eksternal atau faktor global itu juga berpengaruh dalam arus modal asing yang masuk pada suatu negara. Contohnya bunga global. Suku bunga global acuannya biasanya menggunakan the Fed dari Central Bank of America. Jadi ada Fed Fund Rate dari Amerika Serikat. Itu juga digunakan sebagai acuan bagi para investor untuk mereka memilih akan berinvestasi atau tidak pada suatu negara. Jadi misalkan suku bunga The Fed ini mengalami kenaikan, maka investor akan cenderung untuk berinvestasi lari ke Amerika karena mereka akan lebih untung ketika dia berinvestasi atau membeli portofolio milik Amerika karena suku bunga The Fed-nya mengalami peningkatan. Nah, sebaliknya kalau The Fed sedang mengalami penurunan, maka orang cenderung untuk mencari negara lain untuk menanamkan modalnya atau untuk membeli portofolio dari negara lain tersebut. Kemudian faktor eksternal yang kedua ada dari risiko global, misalkan krisis, perang, ataupun pandemi. Ini juga akan mempengaruhi arus modal asing. Misalkan seperti beberapa negara di Timur Tengah ataupun negara di Afrika yang masih mengalami konflik uh, perang berkepanjangan. Nah, itu perekonomiannya cenderung menurun karena arus modal asing mereka tidak investor tidak akan mau menanamkan modelnya atau membeli portofolio yang disediakan oleh negara tersebut karena sedang perang, otomatis perekonomiannya tidak stabil dan misalkan terjadi resesi ekonomi ataupun bahkan depresi ekonomi sehingga membuat para investor akan menghindari negara-negara tersebut. Kemudian harga komoditas dunia ini juga mempengaruhi daya tarik pada sektor tambang dan juga sektor energi. Misalkan di Indonesia kita lihat sumber daya alamnya besar. Ketika harga komoditas dunia itu sedang tinggi, itu bisa mendatangkan banyak investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor tambang yang ada di Indonesia. Dan juga sebaliknya, misalkan harga komoditas dunia tidak stabil atau cenderung turun, maka mereka akan menghindari berinvestasi pada sektor tambang atau energi. Kemudian juga dari sentimen investor internasional. Jadi sentimen investor internasional itu juga bisa sangat berpengaruh. Misalkan eh, mayoritas investor internasional merasa bahwa jika berinvestasi atau pada ada negara A, misalkan dia banyak sentimen negatifnya terhadap negara tersebut, maka dari beberapa investor mungkin muncul sentimen itu akan berpengaruh juga pada investor yang lain karena ada sentimen yang negatif atau jika ada sehingga mereka tidak mau atau kurang berkenan untuk berinvestasi pada negara tersebut. Kemudian, bagaimana arus modal asing dalam perekonomian eh, Indonesia? Jadi, kalau kita melihat di sini, Indonesia itu merupakan negara net capital importer. Artinya, di Indonesia itu kita lebih banyak menerima modal asing yang masuk dibanding mengirim keluar. Jadi eh, investor itu lebih banyak yang masuk ke Indonesia dibandingkan orang Indonesia yang berinvestasi di negara-negara lain. Nah, pola umum yang terjadi selama ini di Indonesia adalah FDI itu cenderung stabil dan mengalir ke berbagai sektor. Jadi, FDI banyak masuk ke sektor manufaktur, pertambangan, energi terbarukan, digital, sampai ke sektor logistik. Ini bisa kita lihat misalkan banyak perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia itu yang merupakan perusahaan multinasional. Berarti ada apa campur tangan atau ada model asing yang dikelola yang digunakan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian
Pola lainnya yang banyak sering terlihat di Indonesia adalah arus portofolio itu sangat fluktuatif karena di sini dipengaruhi oleh dari suku bunga Amerika, kemudian dari adanya inflasi global dan juga adanya gejolak pasar sehingga jika misalkan suku bunga Amerika sedang mengalami uh, peningkatan, investasi akan lebih banyak lari ke Amerika. Sedangkan jika suku bunga Amerika mengalami penurunan, itu akan bisa masuk ke sebagian mungkin ada yang masuk ke Indonesia dan seterusnya. Kemudian eh, Indonesia juga sering menggunakan modal asing itu digunakan untuk menutup defisit dari transaksi berjalan atau dari current account dalam merancang pembayaran sehingga ketika terjadi defisit transaksi berjalan, berarti kita lihat bahwa pembayaran yang dilakukan Indonesia ke negara lain itu lebih besar dibandingkan pembayaran yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk mengatasi defisit tadi, Indonesia berusaha mencari modal asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Yang mana ternyata kalau di dalam suatu neraca dia menambah kepada eh, apa namanya ke dalam bukan karena terjadi karena transaksi perdagangan, tetapi masuk karena terjadi penambahan investasi. Jadi di situ akan uh, berbeda. Jadi misalkan kalau dalam transaksi perdagangan kita bisa menjual barang atau jasa lebih besar ke negara lain, itu akan bisa membantu jadi transaksi berjalan. Jadi kalau misalkan transaksi berjalan mengalami suatu defisit, kemudian ditambah dari arus modal asing, berarti arus modal semakin banyak investasi yang masuk, tetapi perdagangan di Indonesia tidak kunjung membaik, tidak bertambah, tidak bertambah ekspornya, impornya tetap besar. Dan untuk menutupi impor yang besar tadi, salah satunya ditambah dengan adanya pemasukan dari arus modal asing masuk ke Indonesia. Kemudian ketergantungan pada arus modal jangka pendek itu juga menjadi tantangan utama dalam stabilitas rupiah dan sektor keuangan. Jadi banyak negara yang berinvestasi di Indonesia itu dia berinvestasi dalam jangka pendek. Yang mana kalau dalam jangka pendek berarti dalam kurun waktu tersebut dana investasi itu akan ditarik oleh uh, investor tersebut. Padahal dalam jangka waktu yang pendek mungkin bisa saja keuangan di Indonesia itu belum stabil atau rupiah itu belum stabil sehingga uh, kurang baik bagi perekonomian di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya tentang devisa. Jadi tadi kita sebutkan bahwa dalam transaksi perdagangan internasional pasti menggunakan devisa atau currency exchange. Jadi yang dimaksud dengan devisa di sini adalah saldo bank resmi dari Bank Indonesia. Nah, valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi. Itu juga termasuk sebagai devisa. Maka devisa di sini adalah valuta asing dalam bentuk simpanan di bank ataupun valuta asing dalam bentuk uang tunai yang tidak termasuk uang logam. Yang keduanya mempunyai catatan kurs resmi di Bank Indonesia. Nah, jenis-jenis devisa ini ada tiga macam. Ada devisa ready, ada devisa tunai, dan juga ada valuta asing. Devisa ready di sini devisa yang telah dikreditkan ke dalam rekening bank dan siap untuk dipergunakan. Jadi devisanya sudah masuk ke dalam rekening perbankan dan jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk pembayaran itu sudah bisa digunakan. Kemudian devisa tunai di sini adalah devisa yang berupa uang kertas asing atau banknote yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia. Jadi devisa tunai biasanya ada uang kertasnya. Jadi uang kertas dari mata uang tertentu uh, dan itu ada di masuk pada catatan Bank Indonesia baik yang ada di dalam bank-bank nasional ataupun bank asing yang ada di Indonesia jika mereka menyimpan uang kertas yang berupa mata uang tertentu itu masuk disebut sebagai devisa tunai.
Kemudian yang ketiga ada valuta asing atau foreign currency. Ini adalah jenis dari devisa tunai. Jadi devisanya salah satunya kita sebut sebagai valuta asing atau falas. Kemudian dari mana saja sumber penerimaan devisa suatu negara? Yang pertama bisa didapatkan dari kegiatan ekspor, karena ketika kita suatu negara itu ekspor menjual uh, barang ke negara lain, pasti akan menerima pembayaran dari negara tersebut. Nah, itu akan menjadi penerimaan devisa bagi Indonesia. Kemudian dari transaksi jasa, dari jasa yang diberikan, misalkan di Indonesia ada pariwisata, seperti di Bali, misalkan banyak pariwisata yang didatangi oleh eh, masyarakat asing. Nah, dengan datangnya banyaknya masyarakat asing yang datang ke suatu ke sektor pariwisata di Indonesia, misalkan dia masuk ke Indonesia pasti harus membawa mata uang rupiah, maka dia akan menukarkan mata uang asli negaranya ditukar dengan mata uang rupiah. Nah, itu bisa menambah penerimaan devisa. Kemudian pendanaan luar negeri, investasi dan juga pinjaman luar negeri itu juga bisa menambah sumber bisa. Misalkan Indonesia mendapatkan pendanaan dari negara lain dan itu diberikan dalam bentuk valuta asing, misalkan itu akan menjadi sumber devisa juga. Kemudian hibah atau hadiah dari luar negeri juga, atau bunga dan pendapatan dari investasi, ya, khususnya investasi asing itu juga mendapatkan menjadi sumber penerimaan bagi devisa. Kemudian yang ketiga, di sini tentang utang luar negeri atau foreign debt. Jadi, utang luar negeri di sini merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar sebagai akibat pengelolaan perekonomian yang tidak seimbang. Ditambah lagi ada proses pemulihan ekonomi yang mungkin tidak komprehensif dan konsisten. Jadi, dalam menjalankan uh, dalam jalannya suatu negara, kalau misalkan di Indonesia ada APBN, ada anggaran uh, penerimaan dan belanja negara. Indonesia sudah menargetkan berapa penerimaan yang akan didapatkan pada suatu tahun. Kemudian dari penerimaan itu sudah dialokasikan untuk belanja apa saja. Nah, dalam berjalannya uh, pemeri- uh, dalam berjalannya waktu, misalkan dalam satu tahun tersebut, ternyata mungkin bisa jadi penerimaannya tidak sesuai target. Padahal ada belanja yang sudah dialokasikan tadi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Maka di sini pemerintah bisa menutupi kekurangannya itu melalui utang luar negeri. Nah, di sini utang luar negeri itu bisa kita artikan dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek material, utang luar negeri itu merupakan arus masuk modal dari luar negeri ke dalam negeri yang bisa digunakan untuk penambahan modal di dalam negeri. Atau dalam aspek formal, utang luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang bisa digunakan untuk meningkatkan investasi, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari aspek fungsinya, utang luar negeri salah satu alternatif dari sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Jadi berbagai uh, berbagai jenis dana yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itu bisa kita sebut sebagai utang luar negeri. Apa saja, bagaimana peran utang luar negeri? Jadi, mengapa kalau kita melihat pasti hampir semua negara itu pasti memiliki utang luar negeri dalam berbagai bentuk yang mungkin berbeda-beda. Nah, dalam hubungannya, misalkan dalam kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang khususnya yang masih banyak memiliki utang luar negeri, bantuan luar negeri itu mendatangkan manfaat bagi negara-negara berkembang. Salah satunya untuk membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Di antaranya dengan adanya utang luar negeri itu bisa mengatasi masalah kekurangan tabungan atau ada terjadi saving gap. Jadi ketika ada kekurangan tabungan dengan masuknya utang luar negeri ke Indonesia atau ke satu negara itu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Juga bisa mengatasi masalah kekurangan mata uang asing terhadap mata uang asing tertentu yang biasanya digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya utang luar negeri itu bisa menambah stok atau menambah uh, jumlah mata uang asing yang ada pada suatu negara.
Kemudian kalau di Indonesia sendiri, dari mana saja sumber utang luar negeri di Indonesia? Nah, kalau kita melihat utang luar negeri di Indonesia mungkin kalau dari segi nominal itu terus mengalami peningkatan gitu. Nah, dari mana sumbernya? Ada sumber yang dari pinjaman multilateral, ada yang bersumber dari pinjaman bilateral. Jadi pinjaman multilateral di sini biasanya diberikan dalam satu paket pinjaman yang sudah ditentukan. Jadi antara negara, misalkan dia sudah membuat atau dari lembaga keuangan internasional, dia membuat satu perjanjian luar negeri antara pemerintah suatu negara dengan lembaga keuangan internasional. Biasanya tujuannya untuk pembangunan proyek-proyek yang ada pada suatu negara tersebut. Nah, biasanya uh, dana pinjamannya itu diperoleh dari berbagai lembaga keuangan internasional, misalkan dari World Bank, dari ASEAN Development Bank, atau dari Islamic Development Bank. Jadi misalkan Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur sekian triliun rupiah. Nah, kemudian mencari pinjaman. Nah, Indonesia bisa mendapatkan pinjaman itu secara pinjaman multilateral yang didapatkan dari berbagai lembaga-lembaga keuangan internasional secara bersamaan. Misalkan membutuhkan 100 triliun rupiah. Nah, 100 triliun itu bisa bersumber dari World Bank misalkan 50 triliun, ya ASEAN Development sekian triliun, Islamic Development Bank sekian triliun. Jadi dalam satu paket itu disokong oleh banyak lembaga keuangan internasional. Kemudian yang kedua dari pinjaman bilateral. Di sini pinjaman berasal dari pemerintah negara yang tergabung dalam negara anggota Consultative Group on Indonesia atau CGI. Jadi ada negara-negara yang merupakan anggota dari CGI itu yang meminjamkan dananya ke pemerintah di Indonesia. Jadi pinjaman bilateral diberikan kepada pemerintah Indonesia itu sumbernya ada berbagai macam. Di sini ada pinjaman lunak. Jadi pinjaman yang diberikan berdasarkan hasil sidang dari CGI. Jadi misalkan Indonesia membutuhkan tambahan sekian dana sekian eh, rupiah misalkan atau sekian US dollar. Nah itu oleh negara anggota CGI mereka akan melakukan sidang terlebih dahulu apakah akan memberikan kepada Indonesia atau tidak dan nominalnya berapa dan menjangka waktu berapa lama. Kemudian ada pinjaman dalam bentuk kredit ekspor. Jadi pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan tertentu dari pemerintah negara tersebut untuk meningkatkan ekspornya. Jadi ekspor misalkan uh, Jepang itu mengekspor barang ke Indonesia. Kemudian Indonesia membutuhkan barang tersebut misalkan dalam jumlah yang kuantitas yang cukup banyak. Nah, itu kemudian Indonesia bisa minta kepada Jepang untuk meningkatkan ekspornya dari pemerintah Indonesia. Jadi pinjamannya tetapi tidak langsung dibayarkan pada saat itu juga. Jadi muncul dalam pinjaman dalam bentuk kredit ekspor. Kemudian ada pinjaman dalam bentuk kredit komersial. Di sini kredit itu diberikan oleh bank luar negeri dengan persyaratan sesuai dengan yang ada di perkembangan pasar internasional. Jadi misalkan Indonesia membutuhkan pemerintah Indonesia misalkan membutuhkan tambahan dana, dia bisa salah satunya mendapatkannya dari bank luar negeri. Contohnya dari London Interbank Overtrade atau dari Singapore Interbank Overtrade dan lain sebagainya. Untuk masing-masing jenis mata uang yang dipinjam jadi bisa langsung kepada bank-bank tertentu yang ada di luar negeri yang tujuan kreditnya adalah untuk kredit komersial. Kemudian ada pinjaman dalam bentuk installment self financing. Jadi pinjaman itu diberikan oleh perusahaan leasing suatu negara tertentu untuk membiayai kontrak antara pemerintah dengan supplier yang ada di luar negeri. Karena kontrak pembangunan itu tidak bisa dibiayai dari fasilitas kredit ekspor. Jadi misalkan pemerintah Indonesia butuh tambahan biaya untuk suatu pembangunan infrastruktur. Nah, karena pembangunan infrastruktur ini bukan merupakan transaksi perdagangan barang, maka eh, sumber pinjaman itu bisa didapatkan dalam bentuk installment self financing. Jadi mencari
perusahaan leasing yang ada di dalam suatu negara, yang misalkan Indonesia butuh barang dari Cina. Kemudian pemerintah Indonesia butuh suatu barang dari Cina untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Nah, ini untuk pembelian barang dari China tersebut tidak langsung dibayar oleh pemerintah, tetapi menggunakan jaminan dari perusahaan leasing yang ada di Cina juga misalkan. Jadi perusahaan leasing itu yang akan membeli terlebih dahulu, yang kemudian pemerintah Indonesia akan berutangnya bukan kepada suppliernya, tetapi kepada perusahaan leasing yang menjamin pembelian terhadap barang tersebut. Kemudian yang kelima ada pinjaman obligasi. Di sini pinjaman yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan surat tanda berhutang dari peminjam dengan tingkat bunga yang tetap, di mana pembayaran bunganya itu dilaksanakan secara teratur dan pengembalian pinjaman atau hutang pokoknya itu pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi misalkan Indonesia akan berhutang dengan eh, negara lain, misalkan dengan Singapura, pinjam dari Singapura melalui pinjaman obligasi. Jadi nanti pemerintah dari Singapura menerbitkan surat obligasi yang di situ disebutkan eh, jumlah hutang pokoknya berapa dan bunganya berapa. Yang mana biasanya hutang pokok itu harus misalkan dalam jangka waktu 10 tahun. Maka dalam jangka waktu 10 tahun hutang pokoknya harus dilunasi. Sedangkan pembayaran bunga pokoknya setelah setiap tahun itu harus dibayar secara teratur. Jadi bisa dibayar terlebih dahulu secara teratur. Jadi biasanya pembayaran antara bunga dan pokoknya itu terpisah. Jadi misalkan utang pokoknya sudah ada jangka waktunya tertentu, sedangkan bunganya biasanya bisa dibayarkan terlebih dahulu dan biasanya jumlah bunganya itu tetap, jadi tidak ada fluktuasi bunga pinjaman. Kemudian yang keenam ada pinjaman dalam bentuk Sterling Acceptance Facility, yaitu pinjaman yang penarikannya dengan Bill of Exchange. Jadi biasanya digunakan untuk memperoleh kredit jangka pendek berdasarkan transaksi perdagangan yang dilakukan. Nah, Bill of Exchange ini bisa diperjualbelikan di pasar Sterling Acceptance sehingga bisa diperoleh dana sebelum Bill of Exchange-nya jatuh tempo. Jadi misalkan di sini terjadi transaksi perdagangan Indonesia dengan negara lain. Nah, dalam transaksi perdagangan itu pembayarannya menggunakan ada bill of exchange yang digunakan. Nah, bill of exchange ini digunakan misalkan Indonesia bertransaksi dengan negara lain, terus Indonesia mendapatkan bill of exchange. Nah, bill of exchange ini sebenarnya bisa di apa bisa mendapatkan dananya ketika bill of exchange itu sudah jatuh tempo. Nah, tetapi ketika misalkan pemerintah Indonesia membutuhkan dana, misalkan bill of exchange ini dalam jangka waktu eh, 1 tahun, misalkan, ternyata dalam 1 tahun pemerintah Indonesia membutuhkan dana lebih cepat, padahal belum jatuh tempo, dia belum bisa mendapatkan eh, penarikan dananya, maka bill of exchange ini bisa dijual terlebih dahulu sebelum waktu jatuh tempo. Nah, dijualnya itu di dalam pasar sterling acceptance. Nah, ketika dijual terlebih dahulu, maka pemerintah itu bisa mendapatkan dana terlebih dahulu. Dana dapat cair terlebih dahulu sebelum bill of option-nya jatuh tempo, sehingga bisa mendapatkan apa tambahan pinjaman dari penjualan bill of exchange tersebut. Kemudian, mengapa Indonesia itu berhutang ke luar negeri? Kalau kita uh, bertanya pemerintah dari tahun ke tahun bukannya tetap membayar hutang secara rutin setiap tahun, tetapi di satu sisi juga terus menambah hutang. Nah, mengapa ada hutang tersebut? Kita melihat ternyata di sini salah satunya untuk menutup defisit APBN. Ternyata belanja negaranya lebih besar daripada pendapatan negara. Kalau kita lihat kan pendapatan negara itu sumber utamanya adalah dari pembayaran pajak. Nah, jika ternyata pembayaran pajak pada suatu tahun ternyata tidak mencapai yang ditargetkan oleh pemerintah, sedangkan eh, pemerintah Indonesia tuh punya belanja tetap yang setiap tahunnya pasti dikeluarkan, atau ada juga belanja-belanja yang
eh, tidak tetap dan seterusnya yang mungkin jumlahnya bisa jadi lebih besar daripada penerimaan dari pajak. Maka di sini terjadilah kekurangan APBN. Nah, untuk membayar belanja negara tadi bisa didapatkan dari utang luar negeri. Kemudian yang kedua juga digunakan untuk pembiayaan pada proyek-proyek pembangunan. Jadi proyek-proyek pembangunan di Indonesia itu banyak yang dibiayai dari hutang luar negeri. Tujuannya salah satunya agar tidak memberatkan APBN pada tahun tersebut, misalkan karena pendapatan negaranya mungkin target dari pendapatan ketika sudah dialokasikan untuk belanja ternyata tidak mencukupi jika untuk melakukan proyek pembangunan. Maka dari proyek pembangunan itu mencari sumber dananya adalah dari utang luar negeri. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan kapasitas produk nasional agar misalkan kapasitas produknya jumlahnya ditingkatkan atau kualitasnya ditingkatkan itu salah satunya bisa dengan menggunakan utang luar negeri. Jadi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, jadi tidak hanya pemerintah saja yang berutang. Jadi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia itu juga banyak yang mencari tambahan modal ataupun tambahan hutang itu dari luar negeri untuk membangun pabrik, untuk pembelian mesin, untuk meningkatkan teknologi dan seterusnya. Kemudian yang keempat karena stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Jadi misalkan sedang terjadi perekonomian yang kurang stabil. Nah, pemerintah bisa menstabilkan kondisi ekonomi itu salah satunya caranya bisa dengan menambah utang luar negeri. Jadi BI bisa mendapatkan pinjaman tertentu untuk memperkuat cadangan devisa. Misalkan kita melihat nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain itu sering fluktuatif. Misalkan terhadap dolar fluktuatif. Ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang menurun, sedang lemah. Otomatis ketika harus, padahal transaksi pembayaran perdagangan misalkan kita membayarnya dengan dolar. Ketika rupiahnya melemah, dolarnya menguat, otomatis ketika membutuhkan pembayar harus membayar sejumlah nilai dolarnya tetap yang harus dibayarkan misalkan di dalam dalam setiap bulannya. Tetapi kalau misalkan ternyata di bulan ini kurs rupiah sedang lemah, maka untuk mendapatkan nilai dolar yang sekian dolar misalkan pasti membutuhkan rupiah yang lebih besar lagi. Nah, itu akan mengurangi cadangan devisa. Nah, untuk menstabilkan hal tersebut, pemerintah bisa mendapatkan utang luar negeri. Ketika utang luar negeri masuk, biasanya dalam bentuk kurs dolar juga, sehingga bisa menambah eh, cadangan devisa dalam kurs dolar tersebut untuk bisa digunakan pembayaran uh, perdagangan tersebut. Kemudian juga bisa untuk mendukung program reformasi ekonomi. Misalkan ada kegiatan atau program pembiayaan iklim, ada pembangunan energi terbarukan, ataupun kebijakan fiskal lainnya, itu juga biasanya untuk tidak memberatkan pada APBN, tidak menambah pada belanja negara, itu bisa menggunakan utang luar negeri. Kemudian kalau kita lihat apakah utang luar negeri Indonesia itu berbahaya atau tidak? Kalau kita lihat secara uh, jumlah apakah berbahaya atau tidak? Jadi secara umum pada saat ini utang luar negeri Indonesia itu masih dalam batas aman, walaupun kalau dari nominal kita lihat uh, dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat ya. Sekarang sampai sudah berapa ribu triliun ya, mungkin 6 sekitar 6.000 7.000 triliun atau lebih ya sekarang jumlah hutang luar negeri Indonesia. Nah, tapi ternyata masih dalam batas aman. Mengapa masih dalam batas aman? Ternyata di sini ada rasio utang terhadap PDB itu relatif terkendali. Jadi walaupun pemerintah menambah hutang luar negeri, tapi ternyata pendapatan nasional Indonesia itu juga mengalami peningkatan. Jadi secara rasio itu masih sesuai pada standar, masih dalam tarif batas, masih dalam batas aman untuk jumlah utang yang sekian banyak dengan adanya pertambahan pendapatan nasional. Kemudian dalam komposisi jangka panjangnya lebih besar. Jadi banyak utang-utang luar negeri di Indonesia itu yang merupakan utang jangka panjang, sehingga tidak harus segera dibayarkan dalam waktu dekat, sehingga ada uh, apa ada waktu yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk
lunasi atau membayar hutang tersebut. Jadi mengurangi risiko jatuh tempo dalam waktu dekat. Kemudian banyak hutang Indonesia itu yang digunakan untuk berbagai macam proyek produktif, yang mana dalam proyek produktif pasti dalam jangka pendek atau jangka panjang dia akan juga mendatangkan pendapatan bagi Indonesia, sehingga itu bisa digunakan untuk membayar hutang tersebut karena ada peningkatan pendapatan. Kemudian adanya koordinasi pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam mengelola utang luar negeri. Tadi salah satunya dengan melihat batas rasio antara hutang dengan pendapatan nasional. Tetapi di sini kita harus melihat ada tantangan yang harus diperhatikan di Indonesia. Ada ketergantungan pada impor komponen dan juga bahan baku. Kita masih banyak melakukan impor pada bahan-bahan baku tertentu. Kemudian ada posisi current account atau transaksi berjalan itu yang masih terkadang defisit. Jadi misalkan transaksi pembayaran ke luar negerinya lebih besar dibandingkan pembayaran ke dalam negeri. Atau misalkan perdagangan ekspornya lebih sekecil dibandingkan perdagangan impor, sehingga menyebabkan current account itu terkadang masih defisit. Kemudian juga rentan terhadap gejolak global dan juga nilai tukar. Kalau kita lihat mata uang rupiah, mata uang Indonesia itu masih sering fluktuatif, bahkan cenderung rentan. Jika terjadi sedikit gejolak perekonomian atau sedikit misalkan ada ketidakstabilan ekonomi atau misalkan ada gejolak politik sedikit saja, itu bisa melemahkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain. Bahkan tidak hanya kepada US dollar saja, kepada Singapura dollar, kepada ringgit juga, atau kepada rial dan seterusnya. Itu juga nilai tukar rupiah rentan terhadap perubahan nilai tukar tersebut. Mungkin itu saja beberapa dari saya terkait dengan pembayaran sampai ke hutang luar negeri. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya mau share screen lagi. Ada uh, tugas ya. Di sini saya punya tugas terkait dengan neraca pembayaran arus modal asing dan utang luar negeri. Ini tugas individu ya, silakan dikerjakan masing-masing. Jadi silakan teman-teman mencoba mencari data 10 tahun terakhir dari rentang 2014 sampai 2024. Ada tiga jenis data, dari data neraca pembayaran, data arus modal asing, dan juga data utang luar negeri Indonesia itu seperti apa. Kemudian tampilkan datanya dalam tabel neraca pembayaran, misalkan 2014 neraca pembayarannya seperti apa, posisinya, dan seterusnya. Dan juga dibuat visualisasi datanya, buatkan grafiknya, bebas bentuk grafiknya seperti apa dari tiga jenis data tersebut. Kemudian di bawahnya nanti silakan kalian menuliskan analisis dari masing-masing terhadap data tersebut. Silakan kalian coba analisis. Misalkan dari apakah current account Indonesia itu cenderung surplus atau defisit dalam 10 tahun terakhir. Kalian lihat neraca pembayaran dalam 10 tahun terakhir, apakah mengalami surplus atau defisit, atau lebih banyak surplusnya, atau lebih banyak defisitnya, atau seimbang. Itu silahkan kalian analisis dan kira-kira menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut. Misalkan kok banyak surplusnya, alasannya apa, atau banyak defisitnya, alasannya kira-kira apa, faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemudian dari data arus modal asing, di sini kalian coba analisis perkembangan FDI
dan juga investasi portofolio di Indonesia. Misalkan berapa jumlah FDI dari tahun ke tahun dan juga investasi portofolio investment di Indonesia itu dari tahun ke tahunnya bisa berapa besar. Nah, di situ coba kalian lihat bidang atau sektor mana saja atau sektor mana yang paling banyak menerima FDI. Jadi FDI ini kan masuk banyak misalkan jumlahnya. Dari 2014 nominalnya sekian, 2000 sekian nominalnya sekian. Nah, itu dilihat bidang atau sektor mana saja yang paling banyak menerima FDI itu kalian analisis. Mengapa sektor tersebut bisa lebih banyak menerima FDI dibandingkan sektor lainnya. Kemudian juga lihat analisis komposisi hutang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, apakah utang luar negeri Indonesia itu lebih banyak yang jangka panjang atau yang jangka pendek? Kemudian kalian analisis mengapa muncul data tersebut. Misalkan lebih banyak jangka panjang, kira-kira kenapa? Atau jangka pendek, kenapa kira-kira? Terus kalian analisis berdasarkan data. Kemudian dari semua data tersebut, apakah struktur ekonomi di Indonesia saat ini lebih resilien atau rentan terhadap guncangan eksternal atau tidak? Jadi dilihat apakah dari data-data tersebut Indonesia ini rentan atau enggak terhadap perubahan-perubahan ekonomi secara internal ataupun secara global global tadi. Seperti itu. Apakah cukup jelas atau ditanyakan tugasnya silahkan. Hari ini tanggal boleh dikerjakan sampai ke pengumpulan terakhir tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember. Data submitnya nanti saya sediakan foldernya di Google Drive bisa di submit ke situ. Ada lagi yang dibutuhkan? Ibu izin bertanya, yang analisis perkembangan FDI dan investasi itu berarti dipilih di sektor terbanyak aja atau dilampirin semua sektornya sih, Bu? Di, jadi dilihat data FDI-nya dari tahun ke tahun, itu eh, seberapa banyak, kemudian dari struktur per tahunnya, itu sektor mana yang paling banyak mendapatkan FDI. Jadi yang ditampil kalau dibuat tabel atau visualisasi datanya itu cukup yang perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, di situ kan kamu ketika mencari data itu akan muncul ada FDI itu masuk ke sektor apa saja. Nah, itu sektor apa saja, sektor mana yang paling banyak mendapatkan FDI. Ah, Bu, terima kasih. Nah, yang lainnya silakan. Ya, bisa dipahami ya. Berarti eh, tugasnya mungkin itu ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan. Mungkin saya masih punya utang satu atau dua ya nanti kita cari waktu lagi ya sebelum UAS. Kalau nggak salah UASnya tanggal berapa? 15 ya kalau tidak salah. Nanti mungkin di minggu depan atau minggu depannya lagi kita cari pengganti untuk perkuliahan yang kemarin absen. Mungkin seperti, oh ya saya belum screenshot ya. Saya screenshot dulu. Di sini ada dua
halaman, saya ambil yang halaman pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima 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 kasih kasih. kasih. banyak, Bu. Hmm.